yang akan kami hadirkan untuk Anda. Peristiwa duka menyelimuti desa Wologai 2, Kecamatan Dotusoko, Kabupaten ND setelah angin kencang yang melanda sejak sejak Selasa sore 10 Juni 2025 mengakibatkan tumbangnya sebuah pohon besar dan menewaskan seorang warga. Cuaca ekstrim yang terus berlangsung pendengar hingga hari ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam terutama di wilayah rawan bencana pendengar di Kabupaten ND. Dan pendengar RRI, saat ini kami sudah tersambung dengan Kalak BPBD Kabupaten ND, Marcelus Eklesiado Sameta, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Pasil, selamat pagi. Pagi. Pak Sil, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Dan pertama-tama kami ucapkan turut berbelasungkawa begitu ya atas peristiwa duka yang menimpa warga di desa Wologai 2. Nah, Pak Sil, apakah BPBD ND sudah menerima laporan resmi begitu terkait dengan kejadian tersebut? Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih jam 10-an pagi kemarin kami ditelepon oleh Pak Camat ND menyampaikan informasi ada kejadian warga yang tertimpa pohon, kemudian terjadi korban jiwa dan rumahnya rubuh. Lalu kami minta Pak Camat untuk meminta Pak Kepala Desanya memberikan laporan resmi untuk menjadi landasan bagi kami menindaklanjuti musibah tersebut. Dan laporan dari Kepala Desa ini apa saja yang disampaikan begitu Pak Kadis terkait dengan kejadian yang terjadi di Desa Wologai 2? Baik, dari informasi yang kami terima dari Bapak Desa, terjadi peristiwa angin kencang, lalu kemudian ada pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Kemudian menyebabkan korban jiwa, satu orang korban jiwa, dan beberapa kerusakan seperti rumah, lalu beberapa bangunan sekolah. Oke. Dan apa saja bentuk respon cepat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten ND begitu menerima informasi tersebut, Pak Sil? Sebelum kita masuk ke respon BPBD, untuk upaya mitigasi, kami dalam beberapa pekan terakhir ini, kita sering mengupdate ya, informasi peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi, terutama tentang hujan, lalu potensi angin, apa-apa saja yang perlu dilakukan masyarakat, misalnya mengantisipasi bencana longsor, kemudian menghindari daerah sepadan sungai, daerah runtuhan batu, kemudian pohon besar terutama itu sudah memberikan peringatan itu melalui himbauan-himbauan kita sebarkan di beberapa grup yang isinya itu ada para camat, para kadet, lalu beberapa masyarakat umum, grup-grup umum lainnya. Nah, harapan kami sih informasi tersebut kemudian bisa menjadi peringatan kita untuk lebih waspada di keadaan yang bisa dikatakan cukup ekstrim dengan anomali cuaca, di mana harusnya kita sudah masuk musim kemarau tapi kemudian sepertinya masih basah atau hujan terus. Kemarau basah terkait respon peristiwa tersebut, kami sejak dilantik kemarin kemudian banyak melakukan beberapa intervensi untuk respon korban bencana, baik itu yang di Tukeli dan terakhir mudah-mudahan sih terakhir yang di Wologai ini. Bantuan kita itu pendekatannya untuk menjamin paling kurang ikut membantu menjamin kehidupannya berupa bantuan sembako, kita estimasi untuk 3 bulan, lalu bantuan stimulan supaya mencegah masyarakat jatuh keterpurukan ekonominya, misalnya dari kondisi menengah menjadi miskin atau miskin menjadi lebih sulit lagi. Jadi kita bantu stimulan berupa material bahan bangunan, seng dan semen. Tapi kita biasanya sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Oke, ini direncanakan kapan akan langsung ke lokasi kejadian, Pak Kalak? Kita memang mau membangun SPO ya, pemerintah itu harus hadir 1 kali 24 jam. Jadi Ya. kita upayakan pagi ini kami sudah bisa sampai di lokasi. Oke, baik. Pak Kalak, ini terkait dengan cuaca yang masih terus terjadi, cuaca ekstrim yang masih terus terjadi, hujan turun dari hari Selasa sampai dengan pagi tadi juga sempat turun hujan begitu ya, dan kami juga pagi tadi sempat update informasi terkait dengan fenomena kemarau basah dengan BMKG NTT, dan ini diperkirakan masih akan terus terjadi sampai dengan bulan Agustus. Apa himbauan Anda begitu untuk masyarakat Kabupaten ND agar hal-hal yang tidak kita inginkan ini tidak terjadi lagi begitu? Paling tidak bahwa masyarakat yang berada pada zona dengan kemiringan yang cukup, perumahan-perumahan di daerah perbukitan itu harus lebih waspada kalau sudah hujan berhari-hari, Ya. kemudian menemukan ada gejala-gejala timbulnya mata air baru atau kemudian kemiringan lereng, nah itu kemiringan vegetasi yang tiba-tiba, nah, itu bisa jadi tanda-tanda bisa mengarah ke kejadian longsor dalam skala yang besar. Tapi kalau misalnya untuk yang skala-skala rumahan atau per individu, ya tinggal diperhatikan bahwa harus membuat pelindung tanah, tebing tanah. Harus diperhatikan air-air yang dari atap itu harus dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan terjadinya longsoran tebing-tebing tanah di sekitar rumah. Kemudian untuk yang mempunyai pohon-pohon tinggi besar di sekitar itu harus dikelola dengan baik, cabang-cabangnya harus bisa ditebang, dipangkas dulu sehingga mengurangi potensi ambruknya pohon rumah gitu. Oke, Pak Kadis, RRI punya program acara RRI Kentongan begitu ya, sebagai mitigasi bencana begitu kepada pendengar RRI. Mungkin ini kita bisa ngobrol lebih banyak lagi soal ini, dan BPBD dan RRI ND mungkin bisa menjalin kerjasama yang baik begitu untuk memberikan edukasi dan juga mitigasi bencana kepada pendengar. Siap-siap, kita selalu siap untuk mengupdate informasi kepada masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sil untuk informasinya pagi hari ini, dan kami selalu menanti update informasi terkait dengan bencana yang terjadi begitu ya di Kabupaten ND dari BPBD ND. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, balik. Terima kasih pagi.